как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita lanjut untuk pemahar berikutnya. Ada klien nomor 7075. Yang Mbak Wira ulangi, klien nomor 7075. Di sini untuk terawan badan akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah ya. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit, baik medis maupun non medis. Ini penting ya untuk diketahui. Kenapa? Karena 2022 ini banyak, mohon maaf, gejala alam yang aneh-aneh ya, seperti merasa disantet, merasa dipelet, merasa kena guna-guna, merasa ketempelan, merasa kesurupan, itu juga ada. Jujur ini ada, ini karena sifatnya edukasi ya. Jadi Mbah Wira sampaikan juga pengalaman-pengalaman yang sudah Mbah Wira alami gitu ya. Jadi pernah salah satu ulama ya dari Madura itu didatangi sama orang. Beliau minta tolong bahwa anaknya itu kesurupan. Nah, seorang ulama ini kemudian datang ke rumah orang tua tersebut. Itu malam, itu kondisi setengah 8 malam. Kemudian setelah dilihat gitu kan, dibacain doa-doa, dibacain ayat-ayat ruqyah dan sebagainya, itu nggak bereaksi apa-apa. Ya tetap aja ngamuk, tetap aja ndeleming gitu. Kalau orang Jawa bilang tuh ndeleming, ngomongnya ngelantur gitu loh ya. Akhirnya ulama ini bingung gitu. Kemudian dia menghubungi Mbah Wira, "Mbah, ini saya mau minta tolong gitu kan. Ini orang kesurupan kok saya apa-apain kok nggak mempan gitu. Ini yang salah itu di mana gitu." Kemudian Mbak Wira minta video call. "Coba video call, saya pengen lihat langsung." Nah, setelah Mbak Wira video call, Mbak Wira lihat langsung, ya Mbak Wira PCI sesuatu. Dia nggak merespon. Oh, berarti ini adalah abreaksi. Ini adalah sakit psikosomatis, sakit psikologi. Ya, jadi bukan sakit gaib, bukan, sakit psikologi. Kemudian akhirnya solusinya bagaimana? Mudah. Semua yang ada di ruangan itu tolong keluar, kecuali ibu dari si orang yang kesurupan tadi, karena dia wanita ya. Sedangkan ulama yang tadi laki-laki. Coba semuanya keluar, sisakan hanya ibunya saja. Kemudian Anda ambil jarak agak jauh 1 meter, cukup duduk dan perhatikan wanita ini tadi. Perhatikan aja, udah nggak usah diajak ngomong, nggak usah ditegur, nggak usah apa-apa, cukup duduk dan lihat aja. Khawatirnya kalau nggak dilihat nanti mengambil tindakan-tindakan yang membahayakan, ambil pisau, ambil cutter ya misalnya, atau loncat, bunuh diri dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Nah kemudian setelah diamati, diem aja 10 menit kurang lebih, si anak ini mulai pingsatan, mulai kayaknya gagal menarik perhatian gitu ya. Akhirnya dia sadar dengan sendirinya. Ya ini yang Mbak Wira maksud dengan itu loh, sakit psikosomatis, sakit psikologi. Bahwa yang sakit bukan gaib, tapi mentalnya. Nah ini ya, ini mau Anda ruqyah sampai mulut Anda berbusa pun nggak akan ngefek. Karena memang yang sakit mentalnya, bukan gaibnya. Kemudian setelah itu reda gitu ya, seminggu kemudian kambuh lagi. Dia bilang katanya jin yang ada di dalam tubuhnya ini naksir sama ulama ini tadi. Wah repot ya kalau udah kayak gitu ya. Naksir sama ulama ini tadi. Jadi yang naksir itu jinnya katanya. Padahal tadi jelas-jelas tidak ada jinnya. Peristiwa abreaksi saja, murni abreaksi. Nah ini loh, yang seperti inilah yang patut kita waspadai. Jadi kalau orang itu terkena gangguan-gangguan sifatnya gaib, itu di energi tubuhnya itu akan kelihatan. Entah menjadi rendah atau menjadi tidak stabil. Nah di sini untuk klien nomor 7075 Mbak Wira rasakan energi tubuhnya stabil, meskipun tidak tinggi tapi stabil. Itulah kenapa Mbak Wira bisa menyimpulkan bahwa insya Allah ya untuk klien nomor 7075 aman, tidak ada gangguan yang sifatnya negatif. Yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi, yaitu orang-orang yang gemar ya menempa diri olah rasa ya, tirakat, baik itu berupa meditasi, wirid, puasa, bertapa ataupun upaya-upaya tempat diri dan ilmu lainnya. Di sini untuk 7075 Mbah Wira lihat sudah ada upaya-upaya ke arah sana. Upaya-upaya menempa diri, upaya-upaya ngelmu itu Mbah Wira rasakan ada. Tapi mohon maaf, ilmunya belum manjing, sehingga tidak membawa dampak perubahan yang besar bagi energi tubuh Anda.
Silakan nanti klien nomor 7075 yang klarifikasi ke Mbah Wira, oh iya bener Mbah, ada doa-doa khusus yang saya baca, oh iya bener Mbah, ada ilmu-ilmu khusus yang saya rutinkan, masih berusaha dirutinkan, oh iya bener Mbah, ada ilmu-ilmu khusus yang saya tirakati, atau mohon maaf Mbah, nggak ada tuh ilmu-ilmu yang saya tirakati, bacaan-bacaan juga nggak ada yang saya rutinkan. Nanti silakan, apapun yang menjadi jawaban Anda akan Mbah Wira screenshot untuk dipajang di channel YouTube Mbah Wira, ya, supaya orang tahu bahwa Mbah Wira itu bukan hanya sekedar ngomong kosong dan halusinasi, melainkan ada bukti nyata dari tanggapan klien yang di Terawang. Jadi mohon maaf, namanya orang belajar tidak kemudian sekali tirakat langsung sakti. Ada proses yang harus dilakukan, dan itu wajar. Mbah Wira itu bisa terawangan itu sejak SMA kelas 3. Kemudian tirakatnya itu berlanjut sampai kuliah semester 1. Lama banget. Ada itu hampir 2 tahun Mbah Wira tirakat khusus untuk ketajaman batin saja. Puasanya berkali-kali, nggak cuma 1 kali. Akhirnya Mbah Wira mencapai ketajaman batin yang seperti sekarang. Ya, testimoni bisa Anda lihat sendiri di channel Mbah Wira. Itu tirakatnya panjang. Jadi tidak ada ceritanya orang tirakat sekali langsung sakti, itu nggak ada. Apalagi mohon maaf ya, ilmu-ilmu yang dijual dengan embel-embel tanpa tirakat langsung sakti, itu nggak ada. Ya kalau mau sakti ya tirakat ya, itu udah rumus kayak gitu. Jadi ada memang upaya-upaya untuk tirakat, namun mohon maaf ya, memang ilmunya belum anjing. Namun upaya tirakat yang Anda lakukan itu mendatangkan khodam leluhur. Nah ini jarang nih Mbah Wira menemukan orang seusia Anda yang punya khodam leluhur atau didampingi khodam leluhur. Namun pada diri Anda ada. Nanti kita bahas di bab 4 ya. Nah lalu yang ketiga yaitu orang-orang dengan energi yang biasa. Siapa itu? Yaitu manusia normal pada umumnya. Apabila Mbah Wira skalakan dari 1 sampai 100, misal yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka yang biasa ini antara 60 sampai 80. Untuk klien nomor 7075 kira-kira ada di level 76. Ya jadi memang bagus ya, mendekati tinggi tapi levelnya masih biasa. Kemudian yang kedua yaitu kita bicara aura. Aura adalah manifestasi dari energi. Jadi satu-satunya cara untuk melihat energi itu yang melalui vibrasinya, melalui getarannya. Karena ketika energi itu bergetar, dia akan membentuk warna. Kita nggak usah sulit-sulit memahaminya. Api yang ada di kompor itu adalah energi. Nah, energi panas kan, perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Nah, energi panas itu ternyata mengeluarkan warna. Kalau panasnya tinggi warnanya biru. Kalau panasnya biasa warnanya merah. Kalau panasnya paling rendah warnanya kuning. Kan gitu. Jadi itulah energi yang bisa kita lihat dari warnanya. Nah, oleh karena aura itu adalah vibrasi dari energi, maka dia berubah-ubah sesuai dengan kondisi orang itu sedang bagaimana atau sedang tirakat ilmu apa. Nah, untuk klien nomor 7075 di sini, Mbah Wira rasakan untuk auranya adalah aura murni yang Anda miliki tanpa campur tangan dari ilmu-ilmu yang sedang ditarakati ataupun faktor gaib-gaib manapun. Karena memang untuk khodam hanya ada khodam leluhur. Nah, untuk aura Anda ya, yang dominan adalah aura merah, tapi aura merahnya itu sejuk, enak, nyaman gitu. Di sini aura merahnya ya menandakan bahwa Anda orang yang tegas, punya prinsip kuat, punya pendirian teguh. Ya, itu positifnya. Namun negatifnya adalah orang-orang dengan aura yang seperti ini, dengan karakter yang seperti ini, dia menjadi sulit untuk dinasihati karena dia punya prinsip sendiri. Dia punya pemahaman sendiri. Kalau pemahamannya A ya mau dinasihati B ya tunggu dulu gitu lah. Aku cerna dulu, aku pikir dulu, aku amati dulu. Bener nggak prinsip B ini tadi cocok dengan prinsipku yang sebelumnya A, kayak gitu. Itu Anda. Kemudian yang kedua, Anda adalah orang yang semangatnya tinggi, daya juangnya tinggi, energinya tinggi, tidak mudah lelah, ya, tidak mudah capek. Anda orang yang staminanya bagus. Dan oleh karenanya, nah itu dampak positifnya ya. Dampak negatifnya, oleh karenanya orang-orang dengan aura merah ini adalah orang-orang pekerja keras ya, tidak mudah lelah, tidak mudah istirahat. Namun ketika sudah sakit, sakitnya tiba-tiba parah. Kenapa? Karena dia kurang istirahat. Itu dampak negatifnya. Tapi kalau untuk seusia Anda ini belum kerasa. Nanti ya, ketika memasuki usia kepala 40-an gitu, baru itu kerasa. Oh ya, ketika sakit langsung sakitnya parah. Ya, tipes biasanya karena kurang istirahat kayak gitu. Kemudian Mbah Wira juga merasakan ya,
keberadaan khodam leluhur pada diri Anda membuat aura Anda itu menjadi nyaman. Ada semburat warna birunya. Hal ini membuat orang lain yang baru kenal dengan Anda mudah dekat, mudah cocok, mudah nyambung. Walaupun itu baru pertama kali kenal, sudah akrab. Nah, ini silakan Anda yang klarifikasi nanti. Bener nggak kalau Anda kenal sama orang yang baru, Anda seringkali hanya diam dan mengamati. Anda adalah orang yang introvert, orang yang tertutup. Ya, namun ya itu tadi, orang mudah cocok dengan Anda karena memang keberadaan khodam leluhur ini tadi. Nampaknya dulu leluhur Anda pun adalah seorang ya penggiat spiritual ataupun penggiat supranatural. Oleh karenanya anak cucunya kemudian ada didampingi khodam leluhur. Kayak gitu. Nah, bener salah nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira, gitu ya. Nah, kemudian ya yang ketiga yaitu ada tidaknya negatif di badan. Mbah Wira terus terang tidak menemukan ada yang negatif di badan Anda. Baik itu yang sifatnya energi negatif ataupun jin negatif yang menempel sendiri ya secara alami menempel ke diri Anda ataupun kiriman, ya tidak ada. Aman. Yang terakhir yaitu kita bicara khodam badan. Untuk bicara khodam badan ada dua aturan. Yang pertama yaitu kita hanya bicara khodam yang benar-benar ada di badan atau inside your body. Kalau khodam itu ada di luar, di pusaka, di mustika, di azimat, itu tidak kita baca. Yang kita baca hanya yang benar-benar ada di badan. Lalu aturan yang kedua adalah jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Contoh, Mbah katanya praktisi A kok saya ini didampingi macan putih, kok kata Mbah Wira enggak misalnya. Nah, maka tanyakan ke dukun A, jangan tanya ke Mbah Wira, kan dia yang ngomong kan gitu. Atau katanya praktisi B, Mbah katanya praktisi B saya ini didampingi khodam dewa-dewa, apa benar? Kok kata Mbah Wira kok enggak ada? Nah, itu tanyakan ke dukun B. Karena dia yang punya pendapat seperti itu, maka silakan Anda tanyakan ke. Jangan minta Mbah Wira untuk bertanggung jawab atas omongan dari praktisi lain ya. Kita kembali ke khodam badan. Untuk khodam badan ini ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu khodam leluhur. Khodam leluhur adalah khodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda. Kemudian setelah leluhur tersebut meninggal, dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Memang pada umumnya khodam leluhur itu memilih anak cucu atau keturunan yang memiliki energi dan aura yang mirip. Oleh karenanya khodam leluhur itu tidak butuh penyelarasan yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia udah selaras. Yang dipilih yang cocok kok kan gitu. Anda ya ada upaya dari diri Anda untuk tirakat. Dan oleh karenanya ada khodam leluhur yang mengikuti diri Anda karena merasa cocok. Sosoknya adalah seorang wanita tua memakai baju coklat. Ini asalnya dari jalur ibu. Jadi bisa disimpulkan bahwa dulu ya leluhur Anda yang gemar tirakat ya, tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh supranatural itu berasal dari jalur ibu Anda yang kuat. Entah kalau dari jalur bapak Anda kurang tahu, tapi kalau dari jalur ibu Anda yang kuat. Dan oleh karenanya untuk khodam leluhur ini berasal dari jalur leluhur ibu Anda. Usia khodam kira-kira 4.200 tahun, ini tua ya. Kalau standar Mbah Wira itu 3.000 tahun itu sudah tua. Kalau 4.200 berarti sangat tua. Dengan level power sekitar 86. Memang energinya lembut dan halus. Karakternya atau tuah yang dia miliki adalah memang membuat ya aura Anda menjadi nyaman ketika didekati oleh orang lain, sehingga Anda menjadi mudah bergaul, banyak teman. Ya, dan itu pula yang tercermin dari energi si khodam leluhur ini. Memang nyaman sekali. Dan kalau Mbah Wira tidak salah, dan memang biasanya juga tidak salah gitu ya, Anda sudah pernah bertemu dengan si khodam leluhur ini. Adapun ciri ketika kita bertemu dengan khodam leluhur adalah ketika kita sentuh tangannya, maka kita merasakan seperti menyentuh tangan manusia. Jadi terasa kulitnya. Itu adalah ciri bahwa yang ada di depan kita memang benar-benar khodam leluhur, bukan hanya sekedar jin liar yang mengaku-ngaku sebagai khodam leluhur. Nanti silakan Anda yang cerita ke saya, apakah Anda bertemu dengan dia dalam mimpi, ataukah dikenalkan dengan orang lain, ataukah ditunjukkan jalannya oleh praktisi atau apa. Silakan nanti Anda yang menceritakan ke Mbah Wira ya. Namun beliau bercerita bahwa Anda memang pernah bertemu dengan dia. Nah, untuk tuah utamanya memang di arah pengasihan ya, membuat Anda mudah disenangi oleh orang lain. Kemudian ini sifatnya adalah white entitas ya, dia aman tanpa dampak negatif. Yang kedua yaitu khodam pengisian, yaitu khodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga adalah khodam keilmuan, yaitu khodam yang mengikuti seseorang yang mengamalkan ilmu tertentu.
Mbah Wira merasakan Anda pernah diisi khodam keilmuan. Sengaja memang diisi khodam, dan khodam yang mau dimasukkan ke diri Anda adalah khodam keilmuan. Masuknya khodam ke dalam badan itu ada banyak cara. Contohnya meminum air yang sudah dimantrai, meminum air yang sudah didoai, nelan godri, nelan kapsuloloh, meminum air rajah, kertas yang dirajah dibakar lalu ditelan, meminum air, misalnya piring dirajah kemudian dikasih air, airnya diminum dan seterusnya. Itu adalah upaya-upaya memasukkan khodam ke dalam badan, dan nampaknya ada upaya memasukkan khodam keilmuan ke badan Anda, tapi gagal. Sehingga ketika Mbah Wira lihat ya di foto Anda ini, kayak ada lubang-lubang yang dibuat untuk jalan masuknya khodam, tapi tidak tembus. Ya, jadi khodam itu kayak mau masuk mendah lagi, mau masuk mendah lagi kayak gitu. Ini apakah Anda ikut perguruan atau Anda ikut semacam grup-grup supranatural sehingga Anda membaca mantra-mantra, namun memang ada upaya ke arah sana. Nanti silakan Anda yang klarifikasi ke Mbah Wira benar atau tidak. Yang terakhir yaitu khodam yang suka ataupun cinta ya kepada Anda. Bedanya apa? Kalau suka itu cenderung positif. Banyak seorang ulama penyebar agama ya, khodam suka dengan dia karena ingin belajar juga dengan dia, ingin mengikuti jejaknya dia, ingin banyak mendengarkan tausiahnya dia sehingga dia suka, kemudian dia mengikuti. Itu ada. Atau cinta. Kalau cinta ini konotasinya lebih ke negatif ya. Biasanya kalau manusia laki-laki dicintai jin perempuan, kalau manusia perempuan dicintai jin laki-laki. Memang secara harta tahta biasanya cepat. Ya, harta utamanya itu cepat. Tapi kalau wanita atau pasangan biasanya menjadi lambat. Kalau cinta, kenapa? Karena jin yang mengikuti dirinya cemburu. Akhirnya apa? Mengganggu hubungan. Kalaupun wanita itu sudah menikah, biasanya jadi cerai, jadi frigid. Ya, frigid itu tidak tertarik dengan laki-laki, tidak tertarik hubungan badan dengan suaminya. Kalaupun manusia itu belum menikah, biasanya jadi susah menikah. Karena kalau ada yang mendekat, dibikin cemburu, akhirnya gampang berantem, terus pisah, putus, ya nggak jadi nikah dan seterusnya. Karena memang cemburu, ya cemburu. Biasanya memang mereka ini membantu banget dalam hal harta. Biasanya kerejekian itu banter banget. Tapi di sisi lain jadi kita sulit menikah, kalau sudah menikah jadi cerai dan seterusnya. Memang ada karakter jin-jin yang seperti itu. Nah, untuk klien nomor 7075 ini nggak ada, ya khodam-khodam seperti itu nggak ada, atau jin-jin yang seperti itu nggak ada di diri Anda. Oke, sekiranya itu yang bisa Mbah Wira sampaikan untuk terawangan badan diri Anda. Silahkan pertanyaan-pertanyaan Mbah Wira nanti boleh dijawab ya, sebagai testimoni terawangan begitu, nanti akan Mbah Wira pajang. Kalaupun ada yang ingin disampaikan boleh, kalaupun ada yang ingin diceritakan juga boleh, kalaupun ada pertanyaan yang mau diajukan juga boleh. Terima kasih, selamat malam.